Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ceritanya agak beda ya teman-teman, yaitu tentang kardus. Kardus memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat yang paling sering kita lihat adalah sebagai tatakan telur. Tatakan telur dari kardus dibuat dengan bentuk yang memiliki cekungan-cekungan kecil, sehingga telur dapat diletakkan dengan aman dan tidak mudah pecah. Bahan kardus cukup kuat untuk menahan berat telur, tetapi juga cukup ringan, sehingga mudah dipindahkan. Selain itu, tekstur kardus dapat membantu menjaga telur agar tidak saling berbenturan. Oleh karena itu, banyak peternak ayam maupun pedagang telur menggunakan tatakan telur dari kardus ketika menyimpan atau mengangkut telur ke pasar. Dengan adanya tatakan kardus, telur dapat disusun dengan rapi dan risiko kerusakan bisa berkurang. Hal ini tentu sangat membantu dalam menjaga kualitas telur sampai ke tangan pembeli. Manfaat kardus yang lain adalah sebagai kotak untuk menyimpan dan mengangkut buah. Banyak pedagang buah menggunakan kardus sebagai wadah karena bahannya cukup kuat, ringan, dan mudah disusun. Kardus juga dapat melindungi buah dari benturan selama perjalanan dari kebun menuju pasar atau toko. Dengan menggunakan kardus, buah-buahan dapat disusun dengan rapi sehingga tidak mudah rusak. Selain itu, kardus juga mudah diberi lubang kecil untuk sirkulasi udara sehingga buah tetap segar lebih lama. Banyak jenis buah seperti apel, jeruk, mangga, dan anggur yang sering dikemas menggunakan kardus. Penggunaan kardus sebagai kotak buah membantu pedagang menjaga kualitas barang dagangannya sekaligus mempermudah proses distribusi. Kardus juga memiliki nilai bagi para pemulung. Bagi mereka, kardus bekas merupakan salah satu barang yang bisa dikumpulkan dan dijual kembali ke tempat pengepul barang bekas. Dengan mengumpulkan kardus dari pasar, toko, atau rumah tangga, para pemulung dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kardus bekas yang terkumpul biasanya dijual per kilogram. Walaupun terlihat sederhana, kardus bekas dapat menjadi sumber rezeki bagi banyak orang. Ternyata memiliki manfaat yang besar bagi orang lain. Walaupun kardus bisa dikumpulkan dan dijual, kita tetap harus menjaga sikap jujur dan menghormati hak orang lain. Kardus yang masih dipakai atau masih menjadi milik orang lain tidak boleh diambil tanpa izin. Mengambil barang yang bukan miliknya adalah perbuatan yang tidak baik dan bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu, jika ingin mengumpulkan kardus bekas, sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Dengan bersikap jujur dan saling menghormati, kita dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain, sekaligus menjaga nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Kardus juga dapat membantu para pedagang dalam menambah omset penjualan. Dengan menggunakan kardus sebagai kemasan, barang dagangan menjadi lebih rapi, aman, dan mudah dibawa oleh pembeli. Kemasan yang baik dapat membuat produk terlihat lebih menarik dan profesional. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap barang yang dijual. Selain itu, kardus juga bisa diberi label atau tulisan yang berisi nama produk, sehingga memudahkan orang mengenali barang tersebut. Dengan kemasan yang baik, peluang barang untuk terjual lebih banyak juga akan meningkat. Lingkungan bersih dari kotoran yang berserakan. Pemanfaatan kardus juga dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan. Jika kardus bekas tidak dimanfaatkan atau dibuang sembarangan, maka dapat menumpuk dan membuat lingkungan terlihat kotor. Namun, jika kardus dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali, maka sampah yang berserakan dapat berkurang. Lingkungan yang bersih tentu lebih nyaman dan sehat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita sebaiknya tidak membuang kardus sembarangan, tetapi memanfaatkannya kembali atau menyerahkannya kepada pihak yang bisa mengolahnya. Daur ulang. Kardus termasuk bahan yang mudah didaur ulang. Kardus bekas dapat diproses kembali menjadi kertas atau kardus baru. Proses daur ulang ini membantu mengurangi jumlah sampah dan juga menghemat penggunaan bahan baku dari alam. Dengan mendaur ulang kardus,
kita ikut menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, proses daur ulang juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, mulai dari pemulung, pengepul, hingga pekerja di pabrik pengolahan kertas. Dengan demikian, kardus bekas tidak hanya menjadi sampah, tetapi dapat memiliki nilai manfaat yang baru. Asal kardus. Kardus pada umumnya berasal dari bahan dasar kertas yang dibuat dari serat kayu. Kayu dari pohon diolah menjadi bubur kertas, kemudian diproses menjadi lembaran kertas yang tebal dan kuat. Lembaran tersebut kemudian dibentuk menjadi kardus yang digunakan untuk berbagai keperluan. Karena berasal dari bahan alami, kardus relatif lebih mudah terurai dibandingkan dengan bahan plastik. Oleh karena itu, penggunaan kardus sering dianggap lebih ramah lingkungan jika dikelola dengan baik. Nah, itulah teman-teman, manfaat dan kegunaan kardus. Intinya, kita lebih bisa memanfaatkan kardus. Tambahan sedikit nih, teman-teman, bagi kalian yang suka memulung, perhatikan baik-baik. Jangan kalian ambil rongsokan atau kardus yang sudah disimpan di gudang belakang orang-orang kampung.